Nah, halo Sobat Metro Eye Care, bertemu lagi dengan saya Dejan Rasnaya dan rekan saya Stephanie Cecilia. Nah, hari ini kita lagi ada di mana, Steph? Hari ini kita lagi ada di tempat ngopi kesukaan aku banget, yaitu Arden Coffee and Kitchen. Nah, tapi kadang-kadang suka ngerasa gak sih kalau misalkan ngopi, perutnya tuh suka agak gimana ya, agak Iya, begah, sering. mungkin agak jadi enak, atau Jadi mungkin nggak sakit nyaman perut. ya, apalagi Kamu suka kondisi ngerasa gitu lambungnya nggak? ya. Pernah sih sekali, cuman ya biasa deh, namanya juga sakit-sakit sedikit gitu, tapi ya udah deh gitu Nah, kan. itu biasanya suka disebutnya namanya penyakit mah Betul. ya sama orang-orang ya. Karena mah ini suka datang tiba-tiba. Biasanya munculnya kalau misalkan pola makan yang tidak teratur atau enggak pola hidup yang juga tidak terjaga. Tapi kamu juga harus tahu juga nih Der, karena kalau sakit mah menyerang, kita yang harus pertama kali kita lakukan adalah meminum obat mah. Kenapa sih? Karena fungsinya itu untuk menetralisir kondisi asam lambung kita, supaya kembali ke normal lagi. Nah, jadi nggak boleh disepelekan ya. Betul, tapi pada kenyataannya nih, khususnya anak muda zaman now nih, sering banget menyepelekan hal tersebut dan juga terkait dengan dosisnya dan Oke. takarannya. Jadi Betul gimana sekali. dong caranya yang benar buat menangani penyakit mah? Aduh, tapi kalau kita ngomongin tentang mah, kita kembali lagi dulu nih, kita harus kenal dulu sama jenis-jenis kopinya. Itu berbahaya nggak sih? Terus kemudian langsung benar-benar membuat kondisi lambung kita tuh jadi nggak nyaman nggak sih? Ya. Dan hari ini kebetulan aku udah bikin janjian nih Oke. sama salah satu sahabat aku dari Arden Coffee and Kitchen. Oke. Dia adalah seorang barista dan juga quality control dari Arden Coffee and Kitchen. Tapi sebelum itu, sahabat Eye Care jangan kemana-mana karena ada video cuplikan berikut ini. Menikmati secangkir kopi di pagi hari atau di sela-sela pekerjaan sudah jadi kebiasaan banyak orang. Apalagi makin banyak kedai kopi yang menyajikan ragam variasi menu. Kafein yang terkandung dalam kopi diyakini bisa menambah fokus dan membuat tubuh yang lebih segar. Nah, ini dia nih Der, teman aku Mas Kris. Halo Mas, apa kabar? Baik. Halo Mas Kris, Perkenalkan apa nih teman kabar? aku. Diri. Baik. Aduh, lagi ngapain nih Mas nih? Kayaknya Aku lagi seru banget nih. bikin manual brew dengan metode V60. Oke. Waduh. Nah, ini tadi kita lagi membicarakan tentang fenomena suka zaman sekarang tuh nggak hanya anak muda tapi seluruh kalangan suka banget ngopi. Menurut Mas Kris gimana? Setuju nggak tuh? Setuju. Terutama anak muda kan, karena ambience coffee shop juga enak. Nah, benar-benar. Buat kerja fokus, jadi nggak ngantuk lah sambil ngopi. Produk-produk kopi tertentu yang memang aman nih untuk lambung. Atau jenis-jenis kopinya Iya, ya misalkan. betul. Jadi sekarang kebanyakan kopi ada dua, Arabica dan Robusta. Ya. Oh, Arabica. Yang aman untuk lambung lebih ke Arabica. Karena Kenapa tuh? kafeinnya lebih rendah Oke. dan rasanya lebih enak. Pas nih untuk anak-anak muda kayak kita nih ya Der. Nah, pernah ada nggak sih yang request misalkan, aduh mas saya ada penyakit lambung, ada nggak sih yang light mungkin yang ringan kopinya gitu? Buat kalau espresso sendiri bisa dibikin ristretto atau wick. Mereka pesen wick. Dari Mas Kris sendiri kan tentunya sebagai barista dan quality control ini sebagai penikmat kopi juga tentunya. Nah, Betul. pernah ada keluhan sendiri nggak sih tentang penyakit mah ini? Mungkin keluhan di lambungnya? Yes, sering sih. Kalau misalkan nggak makan terutama. Ya. Itu selain mules, juga deg-degan banget. Oke. Jadi cepet capek, cepet malah jadi ya gitulah pusing juga. Iya, iya, iya. Tapi menurut Mas Kris sendiri ini kira-kira waktu yang tepat untuk ngopi tuh kapan aja sih gitu kan? Mungkin pagi, Iya. atau malam nanti nggak bisa tidur ya. Jadi kalau untuk itu minimal maksimal sih kalau mau aman 2 kali sehari. Oke. Pagi sebelum beraktivitas, sebelum kerja, dan sore lah jam 3 atau 4. Jadi Oke. ada jeda 6 jam sebelum tidur. Oke. Nah ini kita boleh cobain nggak sih kopinya? Boleh. Ini udah jadi ya? Sudah jadi. Ini Oke. wangi banget Ini nih tadi kopi manual ini. brew ya berarti ya? Yes. Nah Sobat Metro Eye Care kita ngopi dulu nih ya. Ini cukup kuat ya? Ini cukup kuat nggak Ini sebenarnya strong, apa? Ini strong, malah tapi yang... nggak begitu pahit-pahit juga sih Yes. sebetulnya ya. Dia lebih smooth. Ini jenisnya tadi apa Mas? Ethiopia. Ethiopia Arabica. Arabica. Berarti ini salah satu jenis kopi yang aman ya dikonsumsi untuk orang-orang yang mungkin punya masalah lambung ya tadi ya. Betul sekali. Oke. Karena ini juga pakai filter, Oke. jadi lebih aman daripada tubuh. Oke deh, kalau gitu kita diskusinya kita hold dulu Ya. Mas Der, karena setelah ini sahabat Eye Care kita akan berdiskusi lebih lanjut dengan dokter spesialis penyakit dalam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Metro Eye Care. Di
keluhannya tidak membaik, mungkin dalam kurang lebih 3 hari, ada baiknya periksa ke dokter. Untuk dicek, bener nggak sih ini sakit mah atau berasal dari lambung, atau ada penyebab nyeri perut yang lain. Merasakan nyeri di bagian lambung, kembung, mual, hingga muntah. Mungkin Anda sedang sakit mah. Penyakit ini kerap terjadi karena kebiasaan buruk sehari-hari. Seperti lupa makan atau menunda-nunda waktu makan. Karena penyebab dari gejala mah sangat beragam. Anda tidak boleh sembarangan mengobatinya. Anda masih menyaksikan Metro Eye Care. Mah ini seringkali disepelekan ya, karena penanganannya seringkali dilupakan. Nah, kalau misalkan udah begini, bisa menjadi penyakit mah yang kronis, penyakit mah yang lebih berlanjut. Sebelum kita tahu penanganannya apa, lebih baik kita mengenal lebih dulu apa sih itu penyakit mah. Betul sekali, Der. Nah, sahabat Eye Care, di sini kita sudah bersama dengan Dr. Alvin Nur Salim, spesialis penyakit dalam. Halo, Dok. Halo, Dery. Ketemu lagi. Kabar baik. Dan juga bersama Mas Kris di sini ya. Nah, Dok, tadi Akan lagi diskusi ngomongin masalah kopi dan juga Ya, mah. Cuma betul. kita mau kenal lebih lanjut tentang penyakit mahnya Boleh. itu. Nah, mah itu tuh sebenarnya apa sih, Dok? Apa jenis-jenisnya? Ya. Atau asam lambung aja kah? Atau bagaimana, Dok? Jadi mah itu merujuk ke istilah kedokteran yang namanya gastritis. Ya. Oke. Jadi ketika dokter bilang kamu sakit mah, mengarah ke istilah kedokteran gastritis. Apa itu gastritis? Gastritis itu berasal dari 2 kata yang berbeda. Yang pertama itu gaster dan kedua itis. Gaster itu lambung Iya. dan itis itu peradangan. Jadi gastritis adalah peradangan lambung. Ya. Gejala-gejalanya biasanya apa aja, Dok? Apakah yang orang dengan keluhan perutnya sakit aja Iya. itu mengarah ke gastritis atau mungkin ada tipe yang lainnya, Dok? Benar. Jadi semua orang itu mengartikan nyeri ulu hati, begah, mual, pasti sakit mah. Ya. Padahal tidak semua nyeri ulu hati dan begah itu adalah sakit mah atau Oke. gastritis. Tetapi apabila kita berbicara tentang gastritis, sakitnya memiliki spektrum yang cukup luas. Ya. Dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Kalau ringan, pasiennya hanya mengeluh mual kadang-kadang atau nyeri ulu hati. Ya. Kalau spektrum yang berat, dia sampai tidak bisa makan apapun. Oke. Setiap dia makan muntah, setiap makan muntah. Sehingga tidak bisa masuk makanan dan beresiko terjadi dehidrasi atau kekurangan cairan atau kekurangan garam-garaman tubuh karena tidak bisa ada asupan makanan. Tapi sebetulnya kapan sih, Dok, waktu yang tepat nih, Dok? Jadi generasi milenial nih seringkali minum obat sembarangan sebenarnya Iya. ya. Karena mungkin cari di internet, oh harusnya Iya, minum iya. ini, lalu minum tanpa berkunjung ke dokter. Iya. Mungkin yang bisa saya sarankan adalah jika ada keluhan nyeri ulu hati, begah, memang benar bisa dicoba obat-obat over the counter yang bisa dijual bebas. Namun jika keluhannya tidak membaik, mungkin dalam kurang lebih 3 hari, ada baiknya periksa ke dokter. Oke. Untuk dicek, bener nggak sih ini sakit mah atau berasal dari lambung, atau ada penyebab nyeri perut yang lain. Oke. Tapi, Dok, sebetulnya ada nggak sih makanan dan minuman yang bisa membantu untuk mencegah dan mengatasi penyakit mah tadi nih, Dok? Bagi penderita sakit mah atau gastritis, secara umum tidak ada makanan khusus yang Iya. bisa menyembuhkan Oke. atau mengurangi gejala. Namun jika memang sedang ada serangan mah akut, misalkan nyeri banget, mual banget, bisa dicoba mungkin makanannya yang lunak, yang Oke. lebih konsistensinya lebih cair, sedikit-sedikit tetapi sering Oke. gitu. Tips khusus gak untuk pecinta kopi tapi yang punya penyakit mah Oke. atau sensitif? Oke, mungkin bisa saya sampaikan bahwa kopi itu sebenarnya tidak menyebabkan gastritis. Ada banyak list infeksi bakteri, obat yang menyebabkan gastritis. Tetapi memang ada orang-orang yang sensitif terhadap kandungan kafein di kopi. Karena memang bisa meningkatkan produksi asam lambung. Oke. Namun bagi pecinta kopi, misalnya generasi milenial nggak minum kopi gitu ya, 1 hari tanpa kopi. Iya, iya. Mungkin yang bisa saya sarankan, pilihlah kopi dengan kandungan kafein yang lebih rendah. Misalkan decaf. Walaupun Oke. masih ada kandungan kafein tetapi lebih sedikit. Terus untuk Mas Kris sendiri kan sebagai QC nih, Dok, quality control dan juga barista. Nah, itu sering banget ya sehari. Sehari bisa minum kopi 6 Nah, sampai 7 kali. itu gimana, Iya. Dok? Itu bagaimana, Itu Dok? ada dampaknya Iya. nggak? Sebenarnya keamanan minum kopi harus diindividualisasi, ya. Apakah dengan minum kopi sejumlah tersebut ada gejala atau tidak? Ya. Kopi itu mengandung kafein. Kandungan kafein yang aman untuk diminum setiap orang itu secara umum di kisaran 400 mg. Oke. Nah, dalam satu brew coffee kurang lebih bisa mengandung 80 sampai 100 mg. Jadi tapi itu 8 ons ya. Ya. Jadi itu 1 gelas gitu yang cukup banyak. Jadi kalau minum masih 6, jadi tergantung jumlahnya Ya. dan tergantung kafein dari kopi tersebut sebenarnya nih, Mas Kris. Yes. Oh, gitu. Oke. Wow, menarik sekali.
Oke, kalau gitu kita hold dulu karena setelah ini kita akan membahas dan berdiskusi lebih lanjut terutama untuk bagian penanganan yang tepat ketika kita mengeluhkan MAH dan juga asam lambung yang tinggi. Jadi jangan kemana-mana sahabat Eye Care, tetap di Metro Eye Care. Jika seseorang sedang memiliki keluhan nyeri ulu hati, begah, mual, yang memang gejala yang mengarah ke sakit lambung atau gastritis, bisa dicoba obat golongan yang dijual di pasaran secara umum. Ya, Anda masih menyaksikan Metro Eye Care. Pada segmen kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang penanganan bagi Anda yang memiliki keluhan-keluhan MAH, yaitu sakit perut dan lain-lain. Nah sekarang kita ingin berfokus pada penanganannya dok. Sebetulnya kan di luar sana tuh banyak banget obat-obat MAH yang tersedia. Ada yang tablet, ada juga yang cair. Nah itu jenis-jenis seperti itu apa sih yang harus kita ketahui dan apa yang baik nih untuk kita konsumsi? Gitu. Berbicara tentang penanganan sakit MAH, maka kita harus tahu dulu penyebab sakit MAH itu apa. Ya, sebenarnya banyak sekali penyebab sakit MAH yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Nah, apa saja? Yang pertama, salah satunya adalah infeksi bakteri. Jadi sebenarnya jarang orang mengetahui padahal infeksi bakteri itu bisa menyebabkan keluhan MAH loh. Nama bakterinya adalah Helicobacter pylori. Terus ada beberapa penyakit lain juga yang bisa menyebabkan keluhan kembung atau gastritis, misalkan penyakit autoimun. Jadi banyak sekali deretan penyebab sakit MAH, jadi harus diketahui dulu penyebabnya. Ketika kita sudah mengobati penyebabnya dengan tepat, maka pasien akan menunjukkan perbaikan gejala cukup signifikan. Nah, untuk obat-obat jenis penekan asam lambung itu dok kan tadi ada yang tablet, ada yang mungkin dikunyah atau ada yang diminum. Nah itu berbeda nggak sih dok dengan dari cara kerjanya? Jadi banyak sekali persediaan obat lambung, mulai dari yang cair sampai yang tablet. Jika seseorang sedang memiliki keluhan nyeri ulu hati, begah, mual, yang memang gejala yang mengarah ke sakit lambung atau gastritis, bisa dicoba obat golongan yang dijual di pasaran secara umum, sebenarnya golongan antasida. Dia biasa bentuknya sirup. Nah, ada juga yang berbentuk tablet sebenarnya. Golongan obat antasida ini bekerja dengan menetralisir asam lambung, gitu. Namun selain antasida, ada beberapa jenis obat yang lain yang bisa kita gunakan. Namun itu lebih baik dengan preskripsi dari dokter atau resep dari dokter. Setelah dokter memeriksa, memang mengarah ke lambung, mungkin dokter akan bisa meresepkan obat-obatan jenis lain tersebut. Tapi kalau dosisnya tuh bagaimana dok? Sebenarnya sediaan obat MAH itu ada dua, tablet dan bisa sirup. Kalau tablet mungkin lebih sulit untuk 1-2 tablet, tetapi yang lebih mudah kita kelebihan minum ada sebenarnya sirup. Jadi tinggal kadang-kadang nggak pakai sendok, nggak pakai takaran, langsung ambil dari botolnya, glek, Nah, itu boleh nggak sih, Dok? seperempat habis gitu. Nah, padahal obat itu sudah dibuat sesuai dengan dosisnya. Jadi memang obat sakit MAH tetap harus digunakan sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Dosisnya itu tergantung dari setiap sediaan berbeda-beda. Nah, ada nggak efek sampingnya nih dok? Jika kita minum kebanyakan, misalkan sekali glek-glek rasanya enak nih kelanjutan gitu, setengah habis gitu. Atau rasanya enak gitu minum terus dok. Minum seminggu atau 2 minggu dalam jangka panjang. Ada, khususnya bagi orang-orang yang rentan seperti orang tua, ada gangguan ginjal, konsumsi obat sirup antasida ini bisa meningkatkan resiko gangguan elektrolit atau garam-garaman tubuh dan juga bisa menyebabkan gangguan pencernaan, konstipasi misalnya. Kalau ngomongin tadi sih, Mas Kris sempat ngeluh kalau misalkan lagi berhenti nggak ngopi malah pusing gitu Mas ya. Jadi mungkin Mas Kris bisa minum kopinya sedikit dikurangi, jangan 1 hari nggak minum kopi sama sekali. Mungkin dikurangi perlahan sampai hilang. Nah, dok, ini kan tadi kita ngomongin penanganannya. Kalau tidak ditangani dengan baik, apa dampaknya, dok? Bahwa gejala sakit MAH itu memiliki spektrum yang luas. Dari yang ringan, cuman mual terkadang-kadang atau nyeri ulu hati yang terkadang, sampai yang berat. Yang berat itu bisa pasien itu mengeluh mual muntah hebat sekali. Apabila peradangan lambung diteruskan tanpa pengobatan yang tepat, bahkan bisa menjadi satu jenis penyakit yang lain yang namanya tukak lambung atau ulcer. Jadi ada luka di lambung yang berpotensi menimbulkan perdarahan, bahkan pada kondisi yang lebih berat bisa terjadi bocor lambung, lambungnya bolong karena memang terjadi luka yang dalam, terus akhirnya bisa menginfeksi rongga perut karena isi lambungnya masuk ke dalam rongga perut. Nah itu bahayanya jika sakit lambung tidak ditangani dengan baik. Wow, bahaya sekali ya, padahal dari hal-hal kecil yang sebetulnya sering sekali kita lupakan ya. Kita hold dulu karena kita akan saksikan video cuplikan dari Klik Dokter berikut ini. Untuk mengatasi MAH, ada beberapa hal penting yang harus selalu Anda persiapkan. Apa saja? Berikut info dari Klik Dokter untuk Anda.
Obat MAH berguna sebagai pertolongan pertama untuk mengurangi rasa tidak nyaman yang timbul karena sakit MAH. Karena obat ini punya khasiat untuk menetralisir asam lambung yang berlebih. Obat golongan ini biasanya dijual bebas dengan harga yang relatif terjangkau. Untuk mengatasi asam lambung yang berlebih, siapkan camilan yang mengandung pati atau tepung seperti roti, biskuit, atau kentang panggang. Jika mual mulai terasa, segera santap makanan kecil yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Jangan tunggu haus untuk minum air putih. Air dapat membantu mengenyangkan dan menunda rasa lapar, sehingga dapat memperlambat peningkatan asam lambung. Memenuhi kebutuhan cairan juga sangat penting untuk menjaga keseimbangan tubuh secara keseluruhan. Dengan selalu mempersiapkan first kit, Anda tidak perlu khawatir saat MAH tiba-tiba menyerang. Nah sahabat iCare, itu tadi dia video cuplikan dari Klik Dokter tentang pertolongan pertama untuk penderita MAH. Wow, informatif banget ya Der. Nah, selain kita nih, ada juga sahabat iCare dari Instagram, Dok. Ada yang mau nanya nih, Dok. Dari Janet Nadia. Dok, aku mau tanya dong, kadang ketika MAH kambuh itu rasanya hampir sama dengan masuk angin. Itu bagaimana ya, Dok, cara membedakannya? Thank you. Nah, itu iya, Dok. Suka nyaru ya. Masuk angin. Jadi pertanyaan dari Janet Nadia ini cukup bagus. Karena memang banyak sekali orang yang bilang, aduh masuk angin ya. Sebenarnya apa sih masuk angin itu? Apakah itu sama dengan sakit MAH? Jika kita berbicara tentang masuk angin, di dunia kedokteran sebenarnya nggak ada istilah masuk angin. Namun gejala-gejala seperti meriang, badan kok sakit, nyeri otot, itu biasanya kita bisa merupakan salah satu gejala dari common cold. Terus perut terasa begah ya memang bisa juga keluhan MAH atau gastritis. Nah, jadi apakah keluhan seperti meriang, misalkan kan orang-orang kalau masuk angin keluhannya seperti itu ya, meriang, badan sakit, terus perut bergas ya harus dilakukan pemeriksaan. Apakah itu common cold yang biasanya mungkin disebabkan oleh infeksi virus yang biasa self-limiting atau sembuh sendiri, atau itu merupakan bagian dari sakit MAH. Misalkan gastritis ya, atau gastritis yang keluhannya nyeri ulu hati, begah. Oke, mungkin untuk penutup dari dokter ada pesan-pesan penutup dan juga nanti dari Mas Kris. Jadi bagi penderita sakit MAH atau gastritis ada beberapa pesan yang bisa saya sampaikan. Yang pertama terkait perubahan pola hidup. Yang pertama, makan teratur 3 kali sehari, jangan makan 1 kali sehari dikumpulin jadi satu misalkan, nggak bisa seperti itu ya. Nah generasi milenial kan sering seperti itu. Diet asal ya. Iya. Dan kedua adalah perhatikan kandungan makanan. Jika memang sedang sakit MAH, lebih baik dihindari makanan yang asam dan pedas. Yang ketiga adalah jika memang sedang ada serangan sakit, bisa digunakan obat yang bisa dibeli, misalkan obat sirup. Namun yang penting adalah harus sesuai takaran. Jangan minum berlebihan karena memiliki efek samping yang tadi saya sebutkan. Dan yang keempat, bagi penderita sakit MAH menahun yang tidak sembuh dengan obat-obatan yang sudah diminum, lebih baik diperiksakan ke dokter karena banyak penyebab sakit MAH yang bisa kita obati dengan tepat. Misalkan tadi infeksi bakteri atau mungkin ada faktor resiko penggunaan obat penghilang rasa sakit. Dengan mengetahui penyebab sakit MAH tersebut, maka keluhannya bisa ditangani dan akhirnya pasien bisa terbebas dari gejala-gejala sakit MAH. Oke, mungkin dari Mas Kris. Dari saya sih cuma kalau memang kalian pecinta kopi dan punya sakit MAH, ya lebih baik sih cari solusi yaitu mengganti kopinya dengan kopi yang lebih rendah kafein seperti decaf atau arabica. Jadi dan jangan juga terlalu banyak karena apa yang terlalu banyak itu kan nggak baik juga. Benar banget quotes-nya ya. Baik, kalau begitu sahabat iCare di rumah, tidak terasa sudah 30 menit kami menemani Anda dan semoga tayangan ini dapat bermanfaat untuk Anda dan juga keluarga Anda. Saksikan terus Metro iCare setiap hari Minggu jam 10 pagi dan bagi Anda yang masih penasaran mau bertanya bisa bertanya di kolom komentar Instagram metro.iCare. Dan untuk sahabat iCare di rumah, jangan lupa untuk selalu mengikuti pola hidup sehat dan ingat sehat itu mudah. Metro TV, knowledge to elevate.